Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Kumdevita Yega dengan NIM 203 11520. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mind mapping bisnis internasional. Untuk pertemuan 1 ada bisnis internasional, dan untuk pertemuan 2 ada pasar global dan pusat bisnis, dan untuk pertemuan 3 ada lingkungan bisnis internasional yang dimana ada hukum, teknologi, akuntansi, dan politik. Untuk pertemuan 4 ada tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis internasional. Untuk pertemuan 5 ada perdagangan dan investasi internasional, serta yang terakhir pertemuan ke-6 pasar keuangan internasional dan valuta asing. Apa itu bisnis internasional serta manfaat mempelajari bisnis internasional? Bisnis internasional merujuk pada aktivitas ekonomi atau bisnis yang melibatkan pergerakan barang, jasa, modal, dan informasi yang dilakukan negara yang satu dengan negara yang lain. Ini adalah bentuk bisnis yang beroperasi di pasar global dan melibatkan perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis di luar wilayah domestik mereka. Mempelajari bisnis internasional memiliki sejumlah manfaat yang penting, baik untuk individu maupun perusahaan. Yang pertama, ada akses ke pasar global, di mana mempelajari bisnis internasional membuka pintu bagi perusahaan untuk mengakses pasar global yang lebih luas. Yang kedua, diversifikasi risiko, di mana terlibat dalam bisnis internasional dapat membantu perusahaan mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pasar dalam negeri. Ketika situasi ekonomi buruk terjadi di satu negara, bisnis internasional dapat memberikan diversifikasi yang melindungi perusahaan tersebut. Yang ketiga ada inovasi, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh wawasan tentang tren global dan teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk inovasi produk dan proses dalam perusahaan. Yang keempat, akses sumber daya tambahan. Bisnis internasional dapat membantu perusahaan mengakses sumber daya tambahan seperti bahan baku, tenaga kerja terampil, dan teknologi yang mungkin tidak tersedia secara lokal. Yang kelima ada pengembangan keterampilan pribadi. Bisnis internasional dapat membantu individu mengembangkan keterampilan seperti negosiasi, pemahaman budaya, dan keterampilan bahasa asing yang merupakan aset berharga dalam lingkungan bisnis global. Yang keenam ada peluang karir. Memiliki pemahaman yang kuat tentang bisnis internasional dapat membuka pintu untuk peluang karir yang lebih luas di berbagai perusahaan internasional, organisasi pemerintah, atau lembaga keuangan global. Dan yang terakhir ada peningkatan perspektif. Mempelajari bisnis internasional juga membantu individu dan perusahaan untuk memahami perbedaan budaya, norma, dan nilai-nilai di berbagai pasar yang dapat meningkatkan perspektif global. Dari manfaat-manfaat yang saya jelaskan tadi, penting untuk diingat bahwa bisnis internasional juga membawa risiko tertentu, seperti fluktuasi mata uang, perubahan regulasi, dan tantangan komunikasi lintas budaya. Oleh karena itu, penting bagi individu dan perusahaan untuk mendekati bisnis internasional dengan pemahaman yang baik dan perencanaan yang matang. Apa itu pasar global? Apa itu pusat bisnis? Serta contoh pasar global dan pusat bisnis. Pasar global bisnis internasional merujuk pada lingkungan ekonomi di mana perusahaan beroperasi di seluruh dunia untuk memasarkan dan menjual produk layanan mereka. Pasar ini mencakup sejumlah aspek yang perlu dipahami oleh perusahaan yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Pasar global tidak homogen. Masing-masing negara atau wilayah memiliki perbedaan dalam hal budaya, bahasa, regulasi, preferensi konsumen, dan situasi ekonomi. Perusahaan harus memahami perbedaan ini dan menyesuaikan strategi mereka. Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pasar target mereka, termasuk analisis pasar, tren konsumen, dan pesaing lokal. Pasar global bisnis internasional dapat memberikan peluang pertumbuhan yang signifikan, tetapi juga memiliki risiko dan tantangan yang perlu diatasi. Kesuksesan dalam pasar ini sering tergantung pada kemampuan perusahaan untuk beradaptasi, berinovasi, dan memahami dinamika pasar yang berbeda di seluruh dunia. Adapun pusat bisnis dalam konteks bisnis internasional merujuk pada lokasi fisik atau entitas yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengelola operasi bisnis mereka di pasar global. Pusat bisnis memiliki peran penting dalam membantu perusahaan menjalankan bisnis mereka di luar negeri. Hubungan dengan pemerintah dan kepatuhan sangat penting, dikarenakan pusat bisnis internasional dapat berperan dalam menjaga hubungan dengan pemerintah asing, yang dimana mereka harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku di berbagai pasar. Pusat bisnis internasional dapat berlokasi di negara asal perusahaan atau di negara-negara target, tergantung pada strategi bisnis perusahaan. Mereka memainkan peran penting dalam memungkinkan perusahaan beroperasi secara efisien dan berhasil di pasar global dengan meminimalkan risiko dan mengoptimalkan peluang.
Contohnya seperti di Silicon Valley, Amerika Serikat, adalah salah satu pusat teknologi terbesar di dunia. Banyak perusahaan teknologi tinggi termasuk perusahaan raksasa seperti Apple, Google, Facebook, dan sejumlah startup sukses berkantor pusat di sana. Silicon Valley juga menjadi tempat investasi modal ventura yang signifikan dan pusat inovasi global. Lingkungan hukum dalam bisnis internasional sangat kompleks dan dapat mempengaruhi banyak aspek operasi bisnis, seperti hukum kontrak internasional, yang dimana hukum ini adalah aturan hukum yang mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak antara perusahaan dari berbagai negara. Ketidakpatuhan terhadap hukum internasional dalam bisnis internasional dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk sanksi, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, bisnis internasional perlu memahami dan mematuhi hukum yang relevan. Itulah mengapa penting untuk memiliki tim hukum yang terlatih dalam hukum internasional atau bekerja sama dengan ahli hukum yang memahami aspek-aspek hukum dalam bisnis internasional. Lingkungan teknologi sangat penting dalam bisnis internasional karena berpengaruh pada cara perusahaan beroperasi, bersaing, dan berkomunikasi dengan mitra bisnis di seluruh dunia. Seperti e-commerce, teknologi telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis internasional. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan layanan secara online ke pasar global. Ini memungkinkan akses ke pelanggan di seluruh dunia tanpa harus memiliki toko fisik di setiap lokasi. Lingkungan teknologi dalam bisnis internasional terus berkembang dan memiliki dampak signifikan pada strategi bisnis, keberlanjutan, dan daya saing perusahaan. Perusahaan yang berhasil dalam bisnis internasional cenderung mengintegrasikan teknologi sebagai bagian penting dari operasi mereka untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas layanan mereka. Lingkungan akuntansi dalam bisnis internasional sangatlah kompleks dan berbeda dari lingkungan akuntansi dalam bisnis yang beroperasi hanya di dalam satu negara. Seperti perbedaan mata uang, bisnis internasional sering beroperasi dengan berbagai mata uang. Ini dapat memengaruhi cara transaksi dicatat dalam laporan keuangan dan bagaimana fluktuasi mata uang memengaruhi hasil keuangan perusahaan. Lingkungan akuntansi dalam bisnis internasional memerlukan kehati-hatian, pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan praktik akuntansi di berbagai negara, serta kemampuan untuk mengelola risiko dan kompleksitas yang terkait dengan bisnis yang beroperasi di pasar global. Lingkungan politik sangat penting dalam konteks bisnis internasional. Keputusan politik di negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional dapat memiliki dampak besar pada perusahaan dan industri. Seperti risiko politik melibatkan ketidakpastian politik yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Ini bisa berupa perubahan rezim, kebijakan baru yang merugikan, atau konflik politik di wilayah di mana perusahaan beroperasi. Perusahaan yang beroperasi di pasar internasional harus memahami dan memantau lingkungan politik dengan cermat. Mereka juga harus memiliki strategi untuk mengatasi risiko politik yang dapat muncul, seperti melalui diversifikasi pasar atau asuransi risiko politik. Dengan memahami lingkungan politik dan beradaptasi dengan perubahan dalam kebijakan dan kondisi politik, perusahaan dapat lebih berhasil dalam bisnis internasional. Tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional mengacu pada kewajiban etis dan tanggung jawab moral yang melekat pada perusahaan saat beroperasi di pasar global, seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan harus memastikan bahwa operasinya tidak melibatkan pelanggaran HAM, baik dalam rantai pasokan mereka maupun dalam operasi langsung mereka. Ini mencakup menghindari eksploitasi buruh, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak pekerja, serta tanggung jawab terhadap konsumen. Perusahaan juga harus mempertimbangkan tanggung jawab mereka terhadap konsumen internasional. Ini mencakup memastikan produk yang aman dan berkualitas serta memberikan informasi yang jujur tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan. Tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional penting karena perusahaan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan lingkungan di seluruh dunia. Dengan mengambil langkah-langkah untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka, perusahaan dapat membangun reputasi yang lebih baik, mengurangi risiko hukum, dan memenuhi tuntutan konsumen yang semakin peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Etika dalam bisnis internasional merujuk pada seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku perusahaan, organisasi, dan individu dalam lingkungan bisnis global. Ini mencakup aspek-aspek seperti moralitas, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan hukum. Etika dalam bisnis internasional sangat penting karena bisnis seringkali beroperasi di berbagai negara dengan budaya, norma, dan aturan yang berbeda. Perusahaan juga harus mempromosikan keberagaman dan inklusi dalam tenaga kerja mereka, serta mencegah diskriminasi dan pelecehan. Pentingnya etika dalam bisnis internasional tidak hanya berkaitan dengan moralitas, tetapi juga berdampak pada reputasi perusahaan, hubungan dengan pihak berkepentingan, dan potensi risiko hukum. Perusahaan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip etika yang kuat dapat membangun hubungan jangka panjang yang lebih baik dengan pasar global dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.
Perdagangan internasional seringkali menjadi faktor utama yang mendorong investasi. Ketika perusahaan di suatu negara memiliki akses ke pasar luar negeri, mereka dapat memanfaatkan peluang bisnis baru. Ini bisa mendorong mereka untuk berinvestasi dalam fasilitas produksi atau kantor cabang di negara-negara yang merupakan mitra perdagangan penting mereka. Perdagangan dan investasi internasional saling terkait dan dapat saling memperkuat atau mempengaruhi satu sama lain. Mereka merupakan dua aspek penting dalam ekonomi global yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan integrasi ekonomi antar negara. Investasi internasional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dari satu negara di luar wilayah negara asalnya. Ini mencakup sejumlah beragam bentuk investasi seperti investasi dalam saham, obligasi, real estate, proyek-proyek bisnis, dan aset keuangan lainnya di luar negeri. Ada dua bentuk investasi. Yang pertama investasi langsung, dan yang kedua adalah investasi tidak langsung. Investasi langsung juga dikenal sebagai investasi langsung asing, yang dimana merujuk pada investasi yang dilakukan oleh suatu entitas atau individu dalam bisnis atau aset fisik di luar negeri. Ini melibatkan kepemilikan saham atau aset yang signifikan dalam perusahaan atau proyek di luar negeri. Tujuan dari investasi langsung adalah untuk memperoleh kendali atau pengaruh yang lebih besar terhadap bisnis atau aset yang diinvestasikan. Contoh investasi langsung adalah ketika perusahaan multinasional membangun pabrik baru di negara lain, atau ketika individu atau perusahaan membeli saham mayoritas dalam perusahaan asing. Sedangkan investasi tidak langsung atau juga dikenal sebagai investasi portofolio merujuk pada investasi dalam surat berharga atau instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar uang tanpa memiliki kendali langsung atas bisnis atau aset yang mendasarinya. Dalam investasi tidak langsung, investor memperoleh kepemilikan dalam portofolio surat berharga yang dikelola oleh pihak ketiga, seperti dana investasi atau perusahaan manajemen investasi. Contoh investasi tidak langsung adalah saat seseorang membeli saham perusahaan melalui broker saham atau berinvestasi dalam reksadana yang memiliki portofolio saham dan obligasi. Perbedaan utama antara investasi langsung dan tidak langsung adalah tingkat kendali yang dimiliki oleh investor. Dalam investasi langsung, investor memiliki kendali yang lebih besar atas bisnis atau aset yang diinvestasikan. Sementara dalam investasi tidak langsung, kendali biasanya lebih terbatas karena investor hanya memiliki kepemilikan dalam instrumen keuangan yang mewakili bisnis atau aset tersebut. Pasar keuangan dalam bisnis internasional merujuk pada berbagai aspek dan lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi keuangan antar perusahaan, pemerintah, atau individu di berbagai negara. Pasar keuangan internasional sangat penting dalam konteks globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional. Komponen utama dari pasar keuangan dalam bisnis internasional yaitu valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat di mana mata uang asing diperdagangkan. Perusahaan internasional menggunakan pasar forex untuk mengonversi mata uang mereka ke mata uang negara tujuan atau untuk melindungi nilai risiko mata uang. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.